bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Saudara terkasih, pada malam hari ini pujian kita berkata, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Pada malam hari ini saya rindu, kita yang hadir kita mau diubahkan, kita mau dipulihkan. Yang mau diubahkan boleh kita mengangkat kedua tangan kita dalam Tuhan. Semua anak muda terkhusus bahkan remaja boleh mengangkat kedua tanganmu dalam hadirat Tuhan. Karena Tuhan telah berkorban terlebih dahulu bagi, karena Tuhan telah memberi kasih-Nya terlebih dahulu bagi kita. Boleh kita katakan dengan sungguh-sungguh dalam hadirat Tuhan, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Haleluya. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu bejana hatiku. Yes Tuhan. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada. Kita boleh sama-sama bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita boleh sambil bangkit berdiri, sambil mengangkat kedua tangan kita bagi Tuhan. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bila katakan dalam hadirat Tuhan, Bapa sentuh hati, sentuh setiap hati kami ya Bapa. Engkau sahabat sejati, Engkau sahabat kami dalam masa muda kami, Engkau sahabat kami. Ya Tuhan, Kau membentuk bejana hati, Kau membawa kami. Ajarku mengerti, amin Tuhan, sebuah kasih yang selalu memberi, bagai
kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan lebih lagi, bagi Dia segala pujian. Haleluya. Yes, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Tepuk tangan sorak-sorak. Haleluya. Amin. Sorak-sorak tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Lebih tepuk lagi tepuk tangannya bagi Yesus. Lebih lagi tepuk tangannya. Haleluya. 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 Yes. Sebab bagimu-lah pujian, hormat dan kuasa kekal sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memuji muliakan namamu lebih lagi ya Tuhan. Dengan suara kami, tepuk tangan kami, gerakan kami ketika kami datang saat ini dalam keadaan kesesakan, dalam beban ya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan yang menyatakan mujizat. Sebab di dalam ada kuasa, di dalam ada kuasa kemenangan kita di dalam nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Mari seluruh Bapak Ibu saudara terkasih yang hadir malam hari ini, kita boleh sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang dahsyat bagi Yesus. Lebih lagi, lebih lagi. Haleluya, haleluya. Semuanya siap memuji Tuhan, amin. Yaitu bangkit dari kelemahan. Amin. Roma 8 ayat 26. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Ya. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Katakan amin. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kita berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang keriting, ada yang lurus rambutnya. Ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang langsing, ada yang membot. Saya gendut saya. Ya kan? Dibandingkan dengan Pak Tigi saya gendut. Saya pendek saya Bapak Ibu, saya nggak tinggi. Itu kelemahan. Mungkin di antara kita lemah secara fisik. Atau mungkin lemah secara intelektual. Kita lamban menangkap. Kita lamban untuk mengerjakan sesuatu. Saudara, saya mau katakan kepada kita, jangan kita tidak bangkit dari kelemahan-kelemahan itu. Perhatikan gambar itu. Gak punya kaki. Udah lihat gambarnya? Gak punya kaki, tapi pakai kaki palsu. Saudara perhatikan dia dalam kelemahannya. Orang mungkin bilang begini, nggak mungkin lah kau menang. Mana kakimu? Kan gitu kan? Mana kakimu? Saudara, mungkin ada omongan-omongan orang yang negatif buat dia, akhirnya mungkin aja bisa lemah dia. Itu kelemahannya. Saudara, saya nggak tahu apa kelemahan Pak Ibu hari-hari ini. Entahkah secara fisik, entah secara mental, kamu sekarang ini dalam keadaan lemah. Saya mau katakan dan ingatkan, bangkit dari kelemahan. Jangan bangga
dengan keadaan seperti itu yang kamu mundur, itu bukan kebanggaan. Tapi ketika kau susah, ketika engkau lemah, kamu bangkit untuk Tuhan. Tuhan, aku percaya engkau menghargai apapun yang aku kerjakan. Tuhan, engkau pasti melihat aku sempurna walau orang bilang aku ini hitam. Amin. Tuhan, engkau melihat aku sempurna walau aku pendek, Tuhan. Itu sebuah kelemahan. Orang mencibir, mungkin sampai membuli, pendek apa yang bisa kau buat katanya. Oh, birong. Mati lampu gak kelihatan kau katanya, hanya gigimu yang nampak. Kan dibully. Jadi lemah dia kan. Udahlah, gak mau lagi aku sekolah minggu katanya. Gak mau lagi aku pergi ke gereja, gak mau lagi aku bawa ibadah. Iya kan, jadi lemah kan. Kalau kita sudah mengenal firman Allah, kita mau bangkit atas kebenaran firman Tuhan. Orang bilang kita birong, gak apa-apa. Birong-birong ini pun dibilang hitam manis. Iya kan? Ada putih manis? Enggak ada, yang ada hitam manis. Tepuk tangan dulu yang hitam manis. Enggak, aku bilang hitam ya. Tepuk tangan yang hitam manis. Amin. Kalau orang pun bilang, rambut musik keriting, kribo katanya. Saudara perhatikan, orang pergi ke salon untuk mengkeritingkan. Kamu gak perlu lagi ke keriting untuk mengkeritingkan. Udah memang keriting Tuhan kasih. Iya kan? Bersyukurlah dengan itu. Supaya kamu bisa bangkit dari kelemahanmu. Amin. Sekarang mungkin masih ngontrak-ngontrak. Orang lain sudah punya rumah. Tuhan, kapan aku punya rumah? Aku udah lemah ini Tuhan. Bolak-balik orang bilang, kapan ya kau punya rumah? Saya mau katakan Bapak Ibu. Kalaupun namanya masih ngontrak, bersyukur aja sama Tuhan. Kalau ditanya masih ngontrak kau, iyalah, aku masih kontraktor. Amin. Tuhan akan persiapkan rumah yang baik. Belum tersedia rumahnya memang, tapi Tuhan masih desain rumah itu. Amin. Amin. Bangkit dari kelemahanmu. Mungkin engkau anak muda, di sekolah IQ-mu rendah. Orang lain jenius, sekali guru ngajar terus nangkap. Kamu ulang-ulang sampai 5 kali, belum juga nangkap-nangkap. Jangan lemah di situ ya. Firman Tuhan katakan, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan. Roh Allah membantu kita dalam kelemahan kita. Tuhan, engkau yang menciptakan aku. IQ-ku memang rendah Tuhan. Tapi aku percaya Tuhan, engkau akan bisa mengubahku dari IQ rendah menjadi IQ yang tinggi. Amin. Tapi belajarlah. Udah IQ rendah gak belajar. Main-main pun banyak. Udah gitu nipu kawan lagi. Aduh, bandel kali lah kau berarti. Jangan. Ya, udah tahu IQ-nya rendah, belajarlah. Iya kan? Amin. Jangan pula melalak ke sana kemari, mama pusing, bapak pusing, telepon kau kemana-mana pergi. Habis dari sini ke sana, melalak, pergi lagi ke sana. Ujung dunia kau jalani. Padahal IQ-nya rendah. Jangan ya. Tapi kalau IQ-nya pun tinggi, jangan sombong kau teman-teman ya. Masa itu aja gak bisa kau kerjakan, bodoh kali pun kau katanya. Janganlah gitu ya. Tuhan bisa tarik IQ-mu tadi, dipindahkan sama IQ yang rendah. Oh bisa, orang Tuhan yang ciptakan kita, spare part-nya di tangan Tuhan, amin. Amin. Bangkit dari kelemahan, jangan terfokus dengan kelemahanmu, bersyukurlah sama Tuhan. Tuhan, aku percaya segala sesuatunya akan mendatangkan kebaikan untuk hidupku. Aku percaya rencanamu tidak pernah gagal dari kelemahanku. Aku percaya Tuhan menyatakan mujizat. Itu lihat dari kuasa Tuhan bekerja. Musa yang tidak fasih berbicara, tapi Tuhan pilih untuk membawa bangsa yang benar itu keluar dari Mesir. Saudara perhatikan, dia nggak fasih bicara, tapi Tuhan pilih Musa. Dia nggak pintar ngomong, tapi Tuhan pilih dia. Musa bilang apa? Tuhan, carilah yang lain. Tuhan bilang, tidak, aku pilih kamu. Aku nggak bisa berani ngomong, aku petah lidah. Enggak, aku pilih kamu. Saudara, ingat baik-baik.
Tuhan bisa pakai engkau dalam kelemahan-kelemahanmu. Ada amin. Jangan terus berpikir negatif kepada Tuhan. Jangan katakan Tuhan punya rencana gagal dalam hidup saya. Tidak Bapak Ibu. Dari balik semua itu ada rencana Tuhan yang akan digenapi dari segala kelemahan-kelemahanmu. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi hari ini saya mau katakan bangkitlah. Hai engkau generasi muda. Tapi saya mau ingatkan Kristus tidak pernah diam. Kristus tetap bekerja bagi kita. Katakan amin. Itu dengar baik-baik saudara. Bangkit dari kebodohanmu. Kamu selama ini mungkin gigi sakit pergi ke kampung, minum obat kampung dan tanya orang pintar. Lama-lama makin parah. Makin parah, ujung-ujungnya panggil pendeta. Pak pendeta, tolong dulu aku Pak pendeta. Supaya aku bebas dari segala ikatan-ikatan ini. Kan tambah juga pekerjaan pendeta kalian bikin kan Bapak Ibu. Firman Tuhan itu ada bagi kita. Amin. Firman yang kita punya, Alkitab itu saudara baca setiap hari. Supaya jangan mau dibodoh-bodohi oleh iblis. Bangkit dari kebodohanmu. Amin. Amin. Kenapa orang bisa karena dibilang bodoh? Karena nggak pernah mau belajar. Coba anak yang sekolah. Gurunya ngajar. Tapi sampai dia akhirnya pulang ke rumah nggak pernah diulang lagi pelajarannya. Pintar atau bodoh ketika ada ujian. Dia jadi bodoh saudara-saudara. Dia nyontek. Dia pinjam minyak kawannya. Pokoknya bagaimana caranya bisa menjawab. Gara-gara dia tidak mau belajar. Jadi hidup kita anak Tuhan. Orang Kristen, saya mau katakan, belajarlah dari firman Tuhan. Amin. Belajar dari firman Tuhan. Taat, setialah, dan jangan tinggalkan Tuhan. Bangkit dari kebodohan kita selama ini Bapak Ibu ya. Amin. Jadi jangan kita merasa sudah tua, kita bilang kita sudah banyak pengalaman. Enggak saudara. Pengalaman memang betul guru yang baik. Tapi yang terbaik adalah firman Allah. Amin. Dia sumber hikmat. Dialah yang menjadi juru dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Anak muda engkau mungkin buntu sekarang, mau kuliah nih. Tuhan gak ada uang ini bapak mamaku. Berlutut di kaki Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Amin anak muda. Engkau orang tua mungkin kau bingung untuk melanjutkan anakmu bisa sekolah. Biaya atau mungkin gajimu gak cukup. Berlutut di kaki Tuhan. Baca firman Tuhan. Minta pertolongan daripada Tuhan. Tuhan akan memberkati kita. Amin. Kampung Toba mau diberkati? Saudara-saudara, Kampung Toba mau diberkati? Tarik kehadirat Allah, kerajaan Allah di kampung ini. Doa kita supaya daerah ini dimenangkan bagi Tuhan. Amin. Saya dengar saudara-saudara, ya ada salah satu beberapa anggota warga di sini berkata, mulai tahun 2020 tidak salah itu, udah ada berapa orang yang meninggal. Dengan meninggal tidak wajar saudara. Ingat baik-baik. Tuhan Yesus, Tuhan yang berkuasa. Jika engkau takut sama Tuhan, engkau setia sama Tuhan dan taat akan firman Tuhan, iblis apapun tak akan sanggup mengganggu hidup. Beberapa orang yang akhirnya mati saudara, oleh karena pekerjaan si jahat. Saudara, kita punya Tuhan. Kampung Toba bagi Tuhan. Amin. Keluarga-keluarga, lipat tangan, berdoa, bawa anak-anakmu duduk di kaki Tuhan. Setiap hari nyanyikan pujian bagi Tuhan. Tumpang tangan buat anak-anakmu, Tuhan berkati mereka. Sianu, Tuhan kau berkati. Dia sekolah, Tuhan berkati. Rumahku Tuhan, tutup bungkus dengan darahmu. Malaikat Allah berjaga-jaga di sekeliling rumahku. Doamu harus betul-betul terbukti. Amin. Kita mengundang Tuhan untuk berkuasa di tempat ini. Jangan mau dibodoh-bodohi oleh iblis. Bangkit dari kebodohan. Amin. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya anak muda yang bangkit bagi Kristus. Bangkit dari kemalasan. Coba kita lihat.
Ayatnya dalam Amsal 12 ayat 24. Sama-sama kita baca ya. Udah dapat ya? Kelihatan? 1, 2, 3, ya. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Kalau kamu sering tidurnya sampai jam 12 malam, jam 1 pagi, saudara, bangunnya akhirnya sampai jam 10 pagi, itu pekerjaan orang malas. Ingat ya saudara, kalau kita mau berhasil, kalau kita mau bangkit, jangan malas. Karena kemalasan akan membawa kita kerja paksa. Mari kita lebih sungguh-sungguh, lebih rajin dari sebelumnya. Anak muda, kamu harus lebih rajin untuk meraih mimpimu, masa depanmu, apa yang telah kau tetapkan di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau kerjakan. Pagi-pagi aku sudah bangun Tuhan. Maka bantu orang tuamu. Kerjakan kerjaan sekolahmu atau kuliahmu. Jangan malas-malasan, tunda-tunda dulu. Nantilah. Tiba mau dikumpul baru dikerjakan. Itu pun pinjam punya teman. Kebanyakan gitu ya. Awaslah kalau nggak kau kasih, aku traktir kau katanya. Ya, itu orang malas. Ketika kamu malas, tinggal kelas, 2 tahun tinggal kelas. Harus kerja keras lah kan. Terpaksa kebut sana kebut sini. Akhirnya apa? Saudara tersiksa karena kemalasanmu. Orang malas, saudara-saudara, tidak bisa makan. Ya, dia akan dikuasai oleh orang-orang yang rajin. Maka anak-anak Tuhan harus rajin dalam pekerjaan Tuhan, di dalam pekerjaanmu, dan dimanapun kita harus rajin. Coba lihat temannya, nampak nggak tampangnya ini orang rajin? Lihat dulu Bapak Ibu. Coba lu lihat temanmu, tampang orang rajin nggak di sebelahnya? Udah, kelihatan ya? Rajin atau malas? Rajin ya? Malas? Jangan pernah menunda-nunda ya. Orang yang suka tunda-tunda itu orang malas. Ya. Orang malas, kata firman Tuhan, harus pergi ke semut. Bayangkan orang malas belajar sama binatang. Kata kita Amsal. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Berarti orang malas itu tak pernah bijak. Disuruh pergi ke semut. Tandanya di situ adalah kita harus rajin. Amin. Amin. Saudara, kalaupun kita tinggal di sini, bukan berarti kita nggak bisa punya kendaraan, baik mobil kayak itu atau rumah sendiri. Kita bisa punya, asal kita rajin. Tanah yang kita olah, kalau kita rajin berdoa, rajin beribadah sama Tuhan, tanah itu pun diberkati Tuhan. Amin. Tanah Kampung Toba ini subur enggak? Subur. Ada jagung kan, subur? Subur. Ditanam apapun subur. Apalagi kalau kita berdoa sama Tuhan, buahnya pun besar-besar. Lebih padat. Karena apa? Tuhan memberkati tanah ini, saudara. Memang pernah dikutuk oleh Allah. Tanah ini dikutuk, makanya banyak semak belukar. Ya kan? Kayak kemarin kami membersihkan ini, Bapak Ibu harus dirondap dulu ini. Dirondap ini. Baru layulah dia, dicangkullah, dibakar. Itulah karena manusia telah berdosa. Semak duri, lalang-lalang, itu tandanya bahwa kita dulu pernah berbuat dosa. Mana bisa tumbuh kangkung kalau saudara tanam rumput? Betul Bapak Ibu ya? Nggak mungkin bisa nanam jagung kayak gini kalau tumbuh lalang-lalang di situ. Mati jagungnya. Makanya saudara, kita harus terus berdoa dan rajin beribadah sama Tuhan dan baca firman Tuhan. Ada amin? Kalau suaminya malas ke gereja, banguni dia. Ada di sini bapak yang malas ke gereja, coba angkat tangan dulu Pak. Aduh Tuhan.
Jujur kali sama bapak ini. Harus bisa mandiri Pak, nggak harus ada yang banguni. Janganlah Pak, harus dibangun-banguni Pak ya. Kalau namanya orang dah haus dan lapar, minum. Orang yang haus akan Tuhan, dia harus bisa bangun sendiri dan pergi ke gereja sendiri. Ajak kawan-kawannya untuk bisa makan makanan rohani bersama dengan Tuhan. Amin. Harus rajin. Perhatikan. Malasanmu dan bangkitlah dari kelemahanmu. Biar nyatalah kuasa dan mujizat Tuhan terjadi bagi kita semua. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama saudara-saudara. Hari ini saudara kita mau datang kepada Tuhan. Engkau sekarang lemah dalam iman. Datanglah berdoa kepada Tuhan. Berserahlah kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Jika engkau hari ini datang dalam kelemahanmu, saudara datanglah di kaki Tuhan. Haleluya. Yang lemah dikuatkan, yakin diperkaya. Saudara-saudara, kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Jika hari ini hidupmu datang dalam satu pergumulan kepada Tuhan, engkau merindukan hadirat Tuhan melawat hatimu, inilah saatnya engkau datang sama Tuhan. Jangan lihat kiri kananmu saudara-saudara. Ini pribadi kita kepada Bapa di surga. Jika engkau hari ini mau datang dalam keadaan kelemahanmu, datang di Tuhan. Jika engkau hari ini butuh didoakan untuk maju ke depan, majulah ke depan. Engkau sedang keadaan lemah dan engkau tidak berdaya persoalan yang kamu hadapi. Saya undang Bapak Ibu maju ke depan. Kami akan berdoa bagi saudara. Saya akan berdoa bagi saudara supaya engkau kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, takkan melihat sekuatannya bagiku. Yang lemah dikuatkan, yang miskin, haleluya, diperkaya, yang buta melihat. Semua bagiku. Hosana, Hosana. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Hosana. Mari datang kepada Yesus hari ini. Dia telah mati bagi kita. Dia telah menebus dosa kita. Ya Rabbana ya Sadarabana Yesus. Haleluya, haleluya. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kita hadir. Datang kepada Yesus. Dia berfirman, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari datang kalau engkau membutuhkan doa hari ini. Buka hatimu. Yes, haleluya, haleluya. Hosana.
bagi kita, menebus dosa-dosa kita. Dan Dia telah menanggung segala sakit penyakitmu. Buka hatimu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hosana, Hosana. Haleluya, haleluya. Mari para pelayan-pelayan Tuhan. Mari para pelayan-pelayan Tuhan berdoa bagi mereka. Tepang tangan atas mereka hari ini. Haleluya. Dibilang dokternya banyak-banyak minum sop. Saya nggak tahu bahwa bertentangan dengan gula saya. Kupesankanlah sama dia, pesan aku ceker ayam sekilo, sopkan itu. Sehingga masalah pagi itu sampai jam 7 malam aku nikmati aja itu, karena dibilang dokter minum sop. Dia tambah darah. Rupanya datang dia jam 9 malam, dites gulaku HI, tidak terdeteksi lagi. Rupanya jebol paru-paruku. Jadi hari Selasa, mulailah malam Selasanya jam 1, mulailah bereaksi penyakit itu. Karena sudah dimakannya paru-paru itu. Mulailah di situ saya sudah gak tahan. Sampai jam 10 siang, ku bilang sama istriku, sudah gak tahan aku. Jaga anak-anak, ini terakhir. Sudah gak tahan. Ini nafasku sudah di sini. Gak ada lagi jalan nafasku di sini. Tersumbat dia. Jadi istriku juga selalu mengingatkan aku, berdoa serahkanlah kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menolong kamu, hanya Tuhan yang bisa menolong kamu. Tapi masih belum juga berbalik hatiku, masih belum juga. Aku buru-buru dibawa ke, ya datang orang Bapak Pendeta di telepon Mama Delpin, dan mungkin itulah Bapak Pendeta lah saksinya bahwa saya sudah nggak tahan, sehingga sampai di rumah sakit juga sudah saya nggak tahan. Ya, jadi sampailah dibawa kami ke rumah sakit ke Jagersi. Setelah selesai berdoa, dibawalah kami sama keponakanku itu ke Jagersing. Sehingga 4 hari kami di sana. Tapi kurasakan memang ada keringanan. Ada keringan penyakitnya udah mulai yang tadinya yang mau ditusuk-tusuk di sini nggak bisa bergerak, jadi udah sembuh.
tinggallah di sini karena tadinya udah dimakannya paru-paru saya. Jadi Mama Delphin selalu dorong saya untuk berserah kepada Tuhan. Enggak ada obat ini yang apa, hanya Tuhanlah yang bisa sanggup menyembuhkan kamu. 4 hari kami di sana, karena aku tengok juga keuangan dan di situ juga mahal. Pura-pura saya sama dokternya, saya mau pulang, udah sehat aku, udah sehat. Padahal ini masih sesak, ya masih sesak. Jadi kustabilkanlah waktu dibukanya oksigen. Jadi kustabilkanlah nafasku supaya kami pulang dari situ. Ya. Tapi kulakukan juga itu demi saya juga melihat keuangan dan anak-anak terlantar sekolah. Biarlah saya sakit di rumah, berobat jalan. Semalam, hari Sabtu ya. Hari Sabtu mulai lagi demam. Habis demam di situnya sesak. Jadi mulai lagi. Ya untunglah udah disediain paracetamol. Jadi nikmatilah obat itu sehingga tiap datang, ini sebenarnya jam 8 ini. Puji Tuhan. Luar biasa ini. KKR ini bisa disembuhkan saya dari demam ini. Biasanya jam 7 Pak. Jam 7 saya akui sudah demam. Sudah demam. Karena itu yang belum kami kasih tahu sama pendoa itu. Belum saya ceritain. Tapi saya percaya. Bukan sama pendoa itu ada Tuhan Yesus juga. Sama Bapak Gembala juga ada kuasa Tuhan. Aku sembuh sehat. Jam berapa sekarang? Saya tidak ada demam sedikit. Makanya saya bolak-balik tadi gini kan. Saya jujur Pak, apa sakit kenapa? Enggak ada, biasanya jam 7 tadi udah naik itu Pak. Menggigil, baru datang panasnya di atas 40. Nah, puji Tuhan. Hari Minggu semalam ya. Datanglah orang Bapak Gembala dengan rombongan dari orang bapak-bapak semua dari gereja mendoakan saya. Tapi saya ini potong dulu. Saya pun heran. Kenapa selama ini di dalam sakit saya ini bukan dianjurkan saya untuk berobat, tapi selalu yang datang untuk mendoakan saya. Banyak saudara mendoakan saya. STM pun yang membicarakan sebenarnya di STM bukan lagi STM. Datang mereka untuk mendoakan saya. Jadi barulah malam Sabtu, ya Tuhan, ampunilah dosaku. Ini semua kesalahanku. Aku berbalik kepadamu ya Tuhan. Pagi hari Minggu mulai lagi di situ. Dan sempatlah orang Bapak muntah. Gak bisa terlambat makan aku Pak. Masuk angin, muntah. Sehingga pulanglah orang Bapak Gembala. Gak lama kemudian, padahal banyak tamu saya, keponakan saya datang di rumah. Tergeraklah hati saya, bawa aku sekarang di klinik Dewi. Dibawalah aku di situ. Disuntik, dikasih obat muntah. Biar keluar obat, biar keluar lambungku itu. Tapi saya nggak tahu. Dikasih per hari Sabtu, hanya 1 menit saya udah nembak, udah muntah. Ini dikasih aku
obat muntah hari Minggu itu sore. Ku pancing-pancing lagi muntahku. Enggak keluar muntahku itu. Saya pun masih, ya Tuhan, ku serahkanlah hidupku di dalam tangan. Tolong aku Tuhan, sembuhkan aku. Ya, selama sakitku memang mamaku yang sembuh. Ya, tapi setelah itu betul ada rencana Tuhan. Kenapa saya tidak muntah pada saat itu? Keluar kami dari dalam dan ada orang adik-adikku yang bawa aku sama Mama Delvin. Tiba-tiba ada juga yang mau berobat. Rupanya yang mau berobat ini baru datang dia jemput ibu ini dari Polda untuk keperluan di Medan ini. Ini orang Jambi, Bu. Begitu keluar kami, dibilang, kenapa kamu sakit? Mau didoain? Ku bilang mau lah, Bu. Siapa yang gak mau? Mau kali, Bu. Kami dari grup Pastor Andi Simon. Saya mau, tapi jangan di sini, Bu. Karena ya banyak orang, apalagi kan Muslim. Nanti dijemput ibu di Simpang Gang Bilal, dibawa aja ke rumah. Sampailah di sana, di rumah, kusuruhlah anakku jemput ibu itu. Panas sampai nggak bisa, sampai ku bilang panas Tuhan, nggak sanggup aku, panas sekali. Nah, dikasih turun pun aku di kereta, kakiku ini diangkat, nggak bisa jalan, nggak bisa bergerak, dan dadaku ini nggak bisa pun bukinikan. Jadi datanglah ibu itu berdoa. Ini agak lama sedikit kesaksian saya, mohon maaf dulu. Datang ibu itu, berdoalah kami. Ini langsung dicek di video call. Kami berdoa, dibilang bapak itu ambil air putih. Kami berdoa, pegang tangan, pegang kepalamu. Tapi dari kepala saya merasakan mujizat itu jadi. Karena kepala saya pas sakit itu sakit nggak tahan aku, mau pecah. Nah, pegang dadamu, pegang dadaku. Tapi luar biasa Tuhan Yesus. Ya. Baru saya sadar bahwa ada rencana Tuhan di dalam hidupku. Ya. Saya mengajak Bapak Ibu, marilah kita berserah kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah tempat sandaran kita dan tempat pengaduan kita. Tidak ada lain, hanya Tuhan. Sekalipun obat dari dokter, berkati Tuhan. Dokternya sekalipun itu diberkati Tuhan. Tapi saya berjanji malam ini, Tuhan sembuhkan saya. Saya beralih kepadamu Tuhan. Saya meninggalkan Engkau Tuhan. Tapi malam ini bertambah lagi mujizat. Demam saya tidak ada lagi. Tapi saya bersaksi malam ini bahwa Tuhan Yesus dahsyat luar biasa. Tuhan Yesus dahsyat luar biasa. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Hanya itulah yang kami bersaksi, yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Terima kasih. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Bapak Ibu. Tidak ada kuasa lain selain nama Yesus yang sanggup menyembuhkan dan memulihkan kita. Amin. Bapak ini waktu kami ke sana, tabungnya besar Bapak Ibu, oksigennya besar.
untuk bisa bertahan hidup. Tapi sekarang kita lihat Bapak itu tidak bawa tabung oksigen. Karena Tuhan telah memberikan paru-paru yang baru. Amin. Tuhan telah berikan nafas yang baru buat hidupnya. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan itu baik bagi kita semuanya. Haleluya. Baiklah saudara, kita akan akhiri ibadah kita, saudara. Kita berdoa bagi kota dari kampung Toba ini, saudara. Kita berdoa buat kampung ini. Kita curahkan berkat atas kota kampung, untuk kota kampung ini, saudara. Karena kita percaya bahwa orang-orang yang di kampung Toba adalah orang-orang yang merindukan hadirat Tuhan. Amin. Biar roh Tuhan bekerja melawat daerah ini. Mari saudara kita bangkit berdiri. Sebelumnya saudara-saudara kita akan naikkan satu doa kita kepada Tuhan. Kita bawa doa kita kepada Tuhan. Kampung Toba bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia, haleluya, segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, oh ya, segala pujian, amin, serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Haleluya. Haleluya. Kami berdoa Tuhan buat kampung Toba di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan keselamatan terjadi. Terang Allah ajaib turun di tempat ini. Nyatalah kuasa Tuhan dari rumah ke rumah. Roh Allah berkuasa atas hidup mereka. Tuhan memberkati keluarga-keluarga yang ada di kampung Toba. Segala roh kegelapan, dari segala roh-roh perdukunan, di dalam nama Yesus kami hancurkan. Tidak akan menguasai daerah ini Tuhan. Tapi hadirat Allah, kerajaan Allah hadir di kampung Toba di dalam nama Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga, suami-suami, istri-istri dan anak-anak. Tuhan berkatilah mereka ya Tuhan. Dalam hubungan mereka kepada Tuhan, biarlah semakin sungguh-sungguh dipulihkan oleh Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima segala anugerah dan kasih karunia Tuhan atas hidup kami, atas daerah ini, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dan juga kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya Tuhan berkati pemerintah setempat Tuhan. Berkati mereka Bapa untuk memimpin masyarakatnya dengan roh yang bijaksana, yang takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan, daerah ini semakin maju dan semakin berkembang di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa juga Tuhan, buat generasi-generasi muda yang ada di kampung ini, yang ada di Tanjung Merawa ini Tuhan. Biarlah hidup mereka menjadi berkat, membawa perubahan, membawa pembangunan di dalam nama Yesus. Pakailah mereka Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati suami-suami Tuhan, kepala rumah tangga dan juga istri sebagai seorang penolong dalam rumah tangga. Biarlah Tuhan berikan hubungan yang baik suami istri dalam Tuhan, sehingga daerah ini Tuhan semakin diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan kami berdoa Tuhan buat kesaksian hamba-Mu Pak Del Tuhan. Bila kesaksian ini menjadi sebuah kesaksian hidup untuk kami lebih bertekun dan sungguh-sungguh dalam Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kuasa-Mu terlebih besar yang menaungi kami Tuhan.
Berkati kami dan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan juga Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Mari Tuhan lindungi kami sampai ke rumah dengan selamat. Dalam perjalanan Tuhan, jauhkan dari segala maut dan celaka. Di dalam nama Yesus Kristus. Dan kendaraan yang kami pakai Tuhan, dijauhkan dari segala kerusakan, gangguan apapun. Dan menimpa kami Tuhan. Kami sampai kepada tujuan kami. Di dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga kati setiap para pelayan Tuhan yang memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan di tempat ini. Biarlah mereka Tuhan semakin Tuhan pakai lebih luar biasa. Berkati juga Tuhan bagian soundman Tuhan yang sudah memberkati kami. Lewat peralatan-peralatan yang sudah dipersiapkan Tuhan. Berkatilah pekerjaan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya terimalah berkat daripada Tuhan. Angkat hatimu dan tanganmu kepada Dia. Pulanglah dan bawalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Turunlah kiranya anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha datang kedua kali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, tidak dalam terima kasih. Sama-sama kita katakan. Haleluya. Silakan duduk dulu Bapak Ibu. Jangan langsung pulang. Ya. Saya serahkan sama ya, terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita beribadah di tempat ini. Biarlah kiranya terus kita membangun kerohanian kita bersama dengan anak-anak kita. Adapun KKR yang kami buat di tempat ini supaya Kampung Toba ini senantiasa menjadi generasi-generasi muda dan menjadi generasi-generasi Allah yang untuk kelak ke depan. Inilah harapan kami kepada orang tua kami supaya kita membawa anak-anak kita semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Iya. Jadi Bapak Ibu, di sini kami ada menyediakan makanan ringan. Jangan ada yang pulang dulu. Setelah kita akan dibagikan makanan dan minuman, baru sesudah itu baru kita makan bersama. Baru selesai makan, baru bisa kita pulang. Amin Bapak Ibu. Iya. Sebelum kita bagi makanan, anak-anak kami semuanya tenteram dulu duduk semuanya, biar kita makan. Ya, untuk